Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Duta Teknologi Kalimantan Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Sahabat Teknologi Kalimantan Utara tahun 2023. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung di room Gimet siang ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga keimanan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dan berbagi. Kemudian sholawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya Bu Yani dari SMA N1 Tanjung Palas Timur yang akan memandu kegiatan webinar siang hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat pengarahan dari Duta Teknologi, dan yang terakhir adalah acara inti. Mari kita menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Bersama-sama mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa sebelum melaksanakan webinar. Mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilahkan. Dan cara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk duduk tegak dan hikmat. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah, Bu. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk dengan rileks kembali. Dan acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Duta Teknologi sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini oleh Bapak Mastan SPD selaku DTK 2017. Dipersilakan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sahabat Duta Teknologi, dan juga di sini saya lihat ada Duta Teknologi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama berbagi dan berkolaborasi dalam kegiatan webinar Sahabat Pembatik. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, di mana kita akan melaksanakan kegiatan yaitu ada 2 materi, yaitu pemanfaatan Kahoot, kemudian pemanfaatan kuisis. Ini luar biasa ya. Jadi memang Bapak Ibu di sekolah kita tuh harus update diri, karena memang tidak semua dari 100% rekan-rekan kita di sekolah itu mau ikut dengan kita. Mungkin hanya 20% dan 80%-nya itu entah kemana. Nah, tapi jangan juga kita sampai masuk ke 80% itu. Kita harus tetap berada di 20% orang-orang yang terus bergerak di sekolah untuk memajukan sekolah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Bukan juga menjadi sahabat teknologi itu kita orang yang aktif, tapi dalam hal kita selalu mengembangkan diri dan terus memberi motivasi kepada setiap orang, itu akan memberikan juga pahala lebih untuk kita. Jadi, mohon maaf juga Bapak Ibu, karena memang ada beberapa agenda kegiatan yang bersamaan, tapi alhamdulillah hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu, mungkin tidak lama karena saya juga harus melanjutkan penilaian saya hari ini sampai besok hari. Tapi saya harap hari ini kegiatannya berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal, dan itu memberi dampak dan imbas kepada guru-guru di Kalimantan Utara. Karena kita semua ini banyak belajar, saling memberi pemahaman, karena tidak ada orang yang hebat tanpa ada perjuangan yang keras dan berdarah-darah. Seperti itu Pak Eri ya mungkin ya. Jadi memang kita tidak langsung seperti ini, Bapak Ibu juga tidak langsung sampai ke level 4, kalau tidak melewati level 1, level 2, dan level 3. Alhamdulillah Bapak sampai ke level ini, level 4, level kreasi, insya Allah. Mari kita sama-sama memajukan Provinsi Kalimantan Utara agar benar-benar dari hulu sampai ke hilir pendidikan di Kaltara itu lebih baik lagi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi webinar Sahabat Pembatik Kalimantan Utara 2023 dengan narasumber Ibu Yunita dan Bu Ananda resmi saya nyatakan dibuka. Silahkan Bapak Ibu untuk melanjutkan, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mastan sudah memberikan pengarahan yang luar biasa. Kalau bukan kita siapa lagi, gitu ya Pak Mastan ya. Betul. Jadi walaupun tertatih-tatih, mari kita bersama-sama belajar dan terus belajar. Oke, selanjutnya kita ke acara inti, yaitu pemaparan dari narasumber kita pada siang hari ini. Ada 2 narasumber, yaitu Bapak Ibu hari ini, yaitu ada Bu Yunita Puji Lestari dan Ibu Ananda Amalia Ahmad. Oke, kita lanjut ke pemateri kedua atau narasumber kedua, Ibu Ananda Amalia Ahmad dengan materi pemanfaatan kuisis dan Google Form dalam asesmen diagnostik. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Apakah suara saya sudah terdengar jelas Bu? Ya, terdengar jelas sekali. Baik. Sekali lagi terima kasih. Sebelum saya berbagi, yang terhormat Bapak Ibu Duta Teknologi Kalimantan Utara, dan yang saya hormati Bapak Ibu sahabat teknologi serta teman-teman peserta webinar pada siang hari ini. Izinkan saya untuk berbagi. Sudah terlihat ya Bu? Ya Bu, sudah terlihat. Baik. Sebelumnya Google Form dan Quizzes pasti sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Jadi di sini saya hanya ingin membagikan praktik baik saya atau pengalaman saya memanfaatkan media interaktif Google Form dan Quizzes dalam pembelajaran diagnostik. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ananda Amalia Ahmad.
adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur, tepatnya di Bulungan, Kalimantan Utara. Baik, sebenarnya kenapa sih saya mengambil asesmen diagnostik ini? Pasti sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya, kita melaksanakan asesmen diagnostik itu. Adapun latar belakangnya yang kenapa saya mengambil, itu adalah yang pertama, terkadang tujuan pembelajaran yang tidak tercapai, dan terjadinya penurunan kemampuan siswa atau learning loss. Dan yang ketiga, terdapat kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh siswa, adanya kemunculan gangguan emosi dan psikologi siswa karena pembelajaran daring, serta kondisi sosial ekonomi selama pandemi, dan rentannya siswa mengalami putus sekolah. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya guru itu mendiagnosis dulu apa sih sebenarnya siswa dalam tingkat emosionalnya, dalam tingkat kognitifnya, ataupun dalam psikologinya. Jadi Bapak Ibunya ini harus menjadi seorang dokter dulu, harus mendiagnosis siswanya dulu. Ya, lanjut. Nah, jadi solusinya itu adalah salah satunya kita mengadakan asesmen diagnostik. Kenapa? Karena asesmen diagnostik adalah yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Seperti yang kita ketahui, tujuan asesmen diagnostik itu ada dua, Bapak Ibu, asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Yang pertama saya jelaskan dulu yang non-kognitifnya. Tujuan dari asesmen diagnostik non-kognitif itu ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Jadi kita harus tahu sebelum kita masuk ke kelas, emosi siswa ini seperti apa, apakah positif atau negatif. Dan yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Jadi sangat penting Bapak Ibu kita tahu kondisi keluarga siswa karena akan berdampak besar dalam perilaku sehari-hari tersebut. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang kelima, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, dari sini kita bisa membuat pembelajaran yang berdiferensial. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif sendiri itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik pada topik sebuah mata pelajaran. Jadi ini lebih menjurus pada mata pelajaran Bapak Ibu dengan konteks bisa dilakukan secara rutin untuk awal ketika guru akan mulai memperkenalkan sebuah topik pembelajaran maupun di akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan dan membahas sebuah topik tertentu. Dan waktu lainnya selama 1 semester. Jadi bisa diterapkan selama 2 minggu, per bulan atau triwulan. Oke. Adapun media yang saya gunakan adalah Google Form yang sudah sangat awam, sudah sangat umum ya Bapak Ibu ya, gunakan adalah layanan yang memudahkan penggunanya dalam membuat survei, formulir berbasis online berisi pertanyaan atau kuesioner yang dapat di-custom oleh pembuatnya. Sedangkan untuk diagnostik kognitifnya saya menggunakan Quizizz yang merupakan platform keterlibatan siswa yang memungkinkan guru untuk melakukan pelajaran dan kuis interaktif dengan siswa. Bisa dibuat hingga 5 pilihan jawaban, termasuk jawaban yang benar dan dapat ditambahkan gambar serta latar belakang pertanyaannya. Nah, di sini ada 3 tahap sebelum saya memberikan asesmen diagnostik non-kognitif. Tentunya yang pertama adalah persiapan. Jadi guru harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan asesmennya sebelum memberikan ke siswa. Mungkin langsung saja izin Bapak Ibu saya membuka Google Form-nya biar kita bisa langsung. Karena ada 4 kelas yang saya ampuh, jadi saya membuat asesmen diagnostiknya itu saya pisah per kelasnya agar lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Izin saya buka 1. Di sini tes diagnostik non-kognitif yang saya buat yang berisi nama lengkap, kelas, email, serta pertanyaan-pertanyaan lain yang diperlukan seorang guru untuk melihat emosional dan psikologi peserta didik.
ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya menanyakan perasaannya saat sebelum pembelajaran, apakah bahagia, sedih, semangat. Jadi kita tahu, oh anak tersebut lagi emosinya lagi negatif atau lagi positif. Nah, ini sudah ada 30 respon. Sebelum saya kembali dulu. Nah, ini yang tadi saya perlihatkan untuk tampilan tes diagnostiknya, dan yang di sebelah kanan ini adalah saat pelaksanaan atau saat saya memberikan asesmen diagnostik. Jadi melihat perkembangan sekarang, anak-anak itu tidak bisa lepas dari gadget. Jadi bagaimana kita menggunakan kesempatan tersebut. Jadi anak-anak lebih leluasa lagi, karena terkadang kalau kita memberikan asesmennya dalam bentuk kertas itu akan lebih jenuh. Untuk tindak lanjutnya, di Google Form itu sudah terdapat responden. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu, jawaban-jawaban dari peserta didik kita, bisa terlihat ya. Nah, ada beberapa jawaban. Pertanyaan, misal, kamu senang belajar apa? Perasaan jika belajar di rumah itu seperti apa? Ada yang menjawab semangat, kurang senang, lebih nyaman di sekolah, atau kurang nyaman, dan keluhan. Nah, ini yang paling saya penasaran bagaimana mereka saat belajar matematika, karena sebagian peserta didik menganggap matematika itu ancaman. Jadi alhamdulillah dari jawaban mereka ada yang mengeluh, ada yang suka. Jadi dari situ bisa saya cari siasati bagaimana inovasi pembelajaran yang harus saya berikan di dalam kelas. Begitu juga dengan asesmen diagnostik kognitif, saya menggunakan kuisis karena tampilannya yang lebih fun, karena seperti bermain game ya Bapak Ibu ya. Adapun tahapannya persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Mungkin saya tunjukkan dulu tampilan kuisisnya. Ini sudah ada beberapa saya buat. Untuk soal-soal, entah saya buat sebagai asesmen diagnostik di awal ataupun di akhir untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik saya. Ini adalah suasana saat saya memberikan di dalam kelas. Jadi kembali lagi kebiasaan peserta didik tidak lepas dari gadget. Jadi bagaimana bagusnya kita manfaatkan untuk ini. Ya, di sini juga di kuisis langsung ada untuk hasil asesmennya, jadi kita bisa lihat akurasinya, siswa mana saja yang belum bisa menjawab, tingkat kesulitan soal yang mana saja, yang banyak salahnya, yang banyak betulnya, jadi bisa langsung terlihat. Nah, di sini bisa terlihat poin nilai-nilainya, berapa persen ketuntasannya. Begini tampilannya Bapak Ibu. Nah, jika menjawab salah akan tampil merah.
dan akan diberikan kesempatan untuk menjawab lagi. Ini salah satu alasan kenapa saya sering menggunakan kuisis, karena saya bisa melihat berbagai ekspresi dari peserta didik. Ada yang senang, ada yang mengeluh, ada yang kompetitif, semua terlihat, bisa diperhatikan. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu materi dari saya. Di sini sudah ada kontak personnya dan saya sudah membuat blog walaupun artikelnya masih satu, nanti akan saya kembangkan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, saya kembalikan ke Ibu Yani selaku moderator. Oke Ibu, terima kasih. Kasih aplaus dulu kepada Bu Ananda Amalia Ahmad yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa tentang pemanfaatan kuisis dan Google Form sebagai dalam asesmen diagnostik, luar biasa. Kepada Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini, saya selaku moderator tentu banyak salah kata dan juga hilaf, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian banyak hal baru yang kita dapatkan dari pemateri narasumber kita hari ini, dari Bu Yunita dan juga Bu Ananda yang luar biasa. Jika nanti ingin berbagi atau bertanya atau berkolaborasi dengan beliau, bisa menghubungi ke SMKN Negeri 1 Tanjung Pelas Timur, gitu ya Bu ya. Oke. Harapan kita semua bahwa sahabat teknologi pembatik 2023 dapat menguatkan ekosistem digital pendidikan dalam berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Kita akhiri dengan hamdalah dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.